Oke. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih sepertinya di hutan lindung Sungai Wain Balikpapan. Kayaknya nanti masuknya ke arah sana teman-teman. Kita masuk ke hutan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Semoga kita diberikan keselamatan, kenyamanan, kesejahteraan. Amin. Dan semoga perjalanan kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Berdoa dipersilahkan. Sungai Bangkai tapi belum ngembang ya. Jadi ini teman-teman, bentuknya kayu jati sebelum dipotong ya pohonnya ya. Namanya palem hutan ya. Ketika daunnya diremas, nih kalian akan menyium aroma seperti bawang putih. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk ke jalan menuju Sungai Wen ya. Jadi di sini tuh kalau nggak salah ada kampus namanya ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Itu the one only kampus negeri di Kalimantan Timur gitu. Ya kelasnya sama kayak ITS ya. Jadi senengnya denger Kalimantan menjadi destinasi pendidikan oleh orang-orang Jawa. Nah ITK ini tempatnya gitu. Banyak orang Jawa yang tes, kalau keterima di ITK akhirnya berangkat ke Kalimantan untuk menjalani pendidikan. Wow, itu menurut saya pribadi suatu perkembangan yang luar biasa ya untuk Kalimantan Timur ya. Biasanya kayak saya dulu nih, tahun 2011 saya pengen kuliah S1. Nah saya pasti ke Jawa nih, apalagi komputer kan gitu, pasti pilihannya di Jawa gitu. Gila perbedaannya, naturnya atau alamnya Balikpapan dan Jawa itu betul-betul sangat mencolok ya. Jadi Kalimantan ini betul-betul hutan gitu, betul-betul hutan rimbun tuh kalian lihat. Wow, rimbun banget. Jadi saya sampai sekarang belum menemukan medan-medan yang berat untuk dilewati motor apapun. Mulus banget masih. Kalau mulus seperti ini memang berarti sudah jadi perhatian oleh pemerintah ya. Jadi udah diperhatikan dengan Pemkot Balikpapan nih. Saya juga masih misinformasi ya, di Sungai Wen itu ada apa saja. Jadi nanti kita lihat aja di dalam ada apa saja, kita review juga. Wow, kalau pakai mobil masih bisa lewat ya. Cuma ketika hadap-hadapan seperti tadi agak sempit. Wow, enak. Di sini sudah terasa adem ya, dingin. Siang-siang dingin di sini. Saking hutannya ya paling ya. Kita nerima banyak oksigen di sini, akhirnya adem. Kita belum sampai juga di tempat tujuan nih teman-teman. Memang masuknya dalam sekali ya. Jadi sebetulnya kalau dari jarak rumah ke masuk area hutannya tadi nggak terlalu lama, tapi masuk hutan ke dalamnya ini jauh sekali. Makanya sampai dingin seperti ini, sejuk. Tapi sepertinya tidak ada kuliner ya di sini ya. Jadi betul-betul hutan, apa sih namanya, hutan konservasi ya. Saya berharap di dalam sana nanti bisa nemukan seperti beruang madu dan orang hutan sih. Kalau beruang madu itu ikonnya Balikpapan teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih sepertinya di hutan lindung Sungai Wain Balikpapan.
Ada gambarnya orang hutan di sana. Nah, ini juga ada rumah khas Kalimantan ya, Kalimantan Timur ya. Jadi rumah full kayu seperti ini, adem banget. Kayaknya nanti masuknya ke arah sana teman-teman. Kita masuk ke hutan. Sini mas ya. Kita jalan langkah baiknya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Semoga kita diberikan keselamatan, kenyamanan, kesejahteraan. Amin. Dan semoga perjalanan kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Tadi dengan Mas siapa ini Mas? Ramdan. Oke Mas Ramdan. Jadi teman-teman, hari ini kita ditemani Mas Ramdan ini berkunjung di Sungai Wain, dan di sini juga ada Mas Dana yang sudah kalian kenal, yang vloggingnya sudah kemana-mana. Kalimantan yang dikasih. Oke. Ya, Amorphophallus bornensis atau bunga bangkai. Mana? Mana bunga-bunga? Bunga. Ini. Oh awalnya gini dia ya. Awalnya gini dia. Astaga guys, banyaknya di hutan. Ini Amorphophallus bornensis. bunga bangkai tapi belum ngembang ya. Itu sudah dari 2012 sekarang berkembang sekarang. Oh. Ada siklusnya gitu ya berarti emang ya? Siklusnya dia. Jadi dia pas mekar pun cuma berapa minggu, baik 2 minggu maksimal. Habis itu dia berubah lagi jadi umbi. Oh. Terus begini lagi tumbuh dia. Warna apa nih? Ulin. Ulin. Oh, Oh. Kok nggak kelihatan ulinnya? Ya kan kalau masih lihatnya pas sudah jadi. Ini pohon ulin. Kalau nggak percaya, coba aja diketuk-ketuk. Secara kepadatannya berbeda dengan pohon-pohon lainnya gitu. Yang sering bilang juga kayu abadi Mas ya? Ya, kayu baja. Kayu baja. Orang boleh nyebutnya ironwood. Wah, iron ya. Jadi ini teman-teman, bentuknya kayu jati sebelum dipotong ya pohonnya ya. Kalian pasti sering dengar namanya kayu jati. Oke, jadi masuk ke Sungai Wain, kalian akan lihat pemandangan yang sangat asri ya. Jadi ini benar-benar hutan. Dia mirip sama hutan, cuma ini salah hutan. Dia nggak berbuah. Soalnya dia Hutan Lindung Sungai Wain merupakan salah satu wisata di kota Balikpapan yang sangat mengedepankan pelestarian lingkungan dengan konsep ekoturisme. Bukan hanya menawarkan wisata alam saja, tetapi di wisata hutan lindung ini juga menyediakan beragam fasilitas berisi informasi dan pengetahuan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Para pengunjung dapat menikmati aliran Sungai Wain yang panjangnya mencapai 18.000 meter dan kawasan wisata hutan lindung yang secara keseluruhan mencapai 10.000 hektar. Jadi kita barusan nemu namanya palem hutan ya. Jadi dari keterangan masnya, akarnya dulu suku Dayak memakainya untuk dikonsumsi. Wow. Jadi menurut keterangan dari Mas Ramdan, di sini perusahaan-perusahaan sering melakukan konservasi. Mungkin bentuk kegiatan dari masing-masing perusahaan yang berada di Kalimantan untuk melestarikan alam Kalimantan. tarantulanya tipe halus saya pernah foto sebesar tangan saya. Tarantula beracun gitu kan? Beracun, Beracun kan? Tapi racunnya itu
nggak bikin kita sakit lah, paling ya kayak digigit semut Gitu. betul-betul. Tapi pernah pengalaman nggak sih kalau pada saat bahwa teman-teman itu ada masalah tapi kan Jadi kita barusan dapat sarang tarantula di situ guys. Nah ini tadi ada pohon namanya pohon kulim ya. Di pohon kulim ini kata masnya sebutannya lain adalah pohon bawang, karena ketika daunnya diremes, nih kalian akan menyium aroma seperti bawang putih. Nah konon katanya, nah ini dipakai oleh suku-suku untuk masak. Jadi untuk sebagai penyedap rasa dan penyedap aroma. Pohon kulim. Dan katanya hanya ada di Kalimantan. Yes, keren. Guys, tadi Mas Dana itu salah fokus sama ini. Nih. Akhirnya diberi keterangan dari masnya kalau ini adalah sarang rayap. Oke, medannya juga agak becek ya. Jadi kalian pastikan untuk selalu memakai sepatu kalau di sini. Oke guys, di sini kalau kalian lihat ada batang yang seolah-olah dicat gini ya. Nah ini bukan dicat, jadi ini namanya jambu hutan. Jadi jambu hutan itu keluarga dari jambu lainnya, tapi dia buahnya kecil-kecil banget. Dan yang unik batangnya seperti dicat. di elus-elus aja badannya. Wih, kita nemu keluarga dari kaki seribu, tapi versi sangarnya ya. Wow, keras ini, gila. Apa namanya tadi mas? Trilobit. Namanya trilobit, namanya aja keren. Weh, baru pertama kali seumur hidup saya lihat kaki seribu ada armornya. Jadi ada sesuatu yang unik juga guys. Kita nemu jamur, tapi bentuknya kayak mangkok ini, namanya jamur cawan. Tidak beracun, bisa dikonsumsi. Oh, cuma dia melintasi jalan kita gitu. Larva masih ya. Masih larva. Wow, geli banget. Tapi keren warnanya ya. Warnanya belang-belang. Towel gitu. Enggak. Ya, kita kembalikan dulu dia. Kasihan dia. Dia salah jalan nanti Nanti kalau udah selesai jadi larva jadi apa dia? banget. Oh ngengat. Ya ampun, awalnya gitu ya. Aku ingat itu Iya. Thailand punya, guys. Bukan ngengat itu. Dari tadi aku gagal fokus tuh itu. Ke rumah rayap ini. Iya, ya. Gak ada larvanya ngengat. Jadi guys, kalau kalian kesini, kalian boleh milih jalur yang berkisaran di antara 2 sampai 6 jam perjalanan. Nah, kebetulan kami sekarang ada di jalur yang hanya sekitar 2 sampai 3 jam. Itu kata masnya hanya 1% dari total luas dari hutan ini. Totalnya mencapai 10.000 hektar. Wow, gila, Kalimantan punya hutan sebesar itu. Yes, jadi tadi Mas Dian dikiranya ular ya, saya juga sih, gila ini gede banget, dikira ular melingkar. Ternyata namanya liana. Liana ini adalah parasit dari sebuah pohon, dia makan sari-sarinya pohon yang hidup. Dadah liana. Semangat Mas Dana. Mas Dian Rana maksudnya. Oke, jalannya agak ketutup guys ya, karena alam ya, jadi roboh, ada kayu roboh. Nah kita sekarang agak rabas. Mandi saya. Oke teman-teman, jadi setelah penelusuran hutan Sungai Wain dengan trek yang paling ringan 2-3 jam,
kita akan berakhir di Waduk Sungai Wain. Nah, for your information, waduk ini salah satu penumpang air bersih yang dialirkan di Balikpapan. Kenapa kita harus saling menjaga hutannya? Karena di ujungnya adalah penumpang air bersih kita, warga Balikpapan. Bendungan atau waduk Sungai Wain ini dibangun oleh Pertamina dan masih berada pada kawasan hutan lindung Sungai Wain. Bendungan atau waduk tersebut mengandalkan cabang aliran Sungai Wain yang berfungsi sebagai daerah resapan air untuk pasokan air minum masyarakat Balikpapan dan pengolahan minyak Pertamina. Jika kita berkunjung ke hutan lindung Sungai Wain, setelah menelusuri hutan, kita akan disambut oleh indahnya bendungan atau waduk ini. Sungguh pengalaman tak terlupakan. Semoga bisa terus eksplor tempat-tempat indah lainnya di kota kelahiran tercinta ini. Balikpapan beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Wah, inilah waduk hutan Sungai Wain yang lumayan jauh dari perkotaan ya. Kalian bisa lihat view-nya. Wow, masih ada tempat indah segini di Balikpapan. Kalau tidak sama Mas Dian dan Mas Ramdan ya, nggak bakal sampai sini. Terima kasih Mas ya. Mas Dian, terima kasih sudah diajak. Oke, teman-teman, jadi perjalanan sudah selesai. Kita juga sudah melewati hutan Sungai Wain dengan catatan perjalanan paling ringan ya, sekitar 2-3 jam, dan finishnya kita akan melewati waduk. Setelah waduk kita akan melewati rumah pompa Pertamina. Oke, semoga yang ada di Balikpapan dan di luar Balikpapan yang sedang berkunjung bisa sedikit menyisakan waktunya untuk berkunjung di hutan Sungai Wain ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanannya. Kalau kalian suka silahkan subscribe dan like video ini. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.